Benarkah Yesus itu Tuhan? Iya, karena maksudnya ya, saya yang ditanya. Bukan bang, berkat tuh bang di bawah bang. Iya, karena kan berkat ini kan cuma ya dulu Protestan mereka nih, Tritunggal deh namanya. Jadi baik. berkat, silahkan berkat. Kita secara santai ya berkat ya. Ya bagus. Ya, tunggu dulu ya. Ya, kalau saya, apakah benarkah Yesus itu Tuhan? Ya, tentunya saya datang ke sini sebagai orang Kristen Protestan. Maka saya akan berbicara bahwa Yesus itu tentu Tuhan. Tidak mungkin saya datang ke sini kalau saya Kristen Protestan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kecuali mungkin denom-denom yang baru itu ataupun denom yang di luar daripada Kristen sendiri. Nah, ketika dikatakan bahwa apakah Yesus itu Tuhan, di dalam perjanjian lama sudah banyak sekali bukti bahwa Yesus itu dinubuatkan sebagai Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru juga terklarifikasi oleh Petrus, oleh Yudas, oleh Yakobus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, di sana dikatakan bahwa aku akan mengutus firmanku. Yang di situ artinya bahwa Sang Bapa itu akan mengutus firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Dikatakan di situ, aku akan mengutus firmanku yang keluar dari mulutku. Ia akan melakukan apa yang kukehendaki. Dan ia akan melakukan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Jadi kalau kita kutip di ayat Yesaya 55 ini, ayat 11 ini, tentunya jelas terklarifikasi bahwa Yesus di dalam perjanjian baru mengatakan dirinya adalah utusan. Makanya di sini terjadi suatu kesalahpahaman ketika Yesus mengatakan dirinya utusan. Karena jelas di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya 55 ayat 11, di sana Sang Bapa mengatakan, aku akan mengutus firmanku. Nah, di situ terklarifikasi bahwa siapa yang diutus itu. Yang diutus itu adalah firman-Nya Sang Bapa yang keluar dari mulutnya Sang Bapa. Jadi terklarifikasi di dalam perjanjian baru bahwa Yesus ini adalah yang keluar dari diri Bapa itu sendiri. Yang artinya jika Sang Yesus itu keluar dari Bapa itu sendiri, apakah ada manusia atau nabi yang bisa keluar dari diri Bapa selain daripada Tuhan itu sendiri? Jadi begitu dulu sementara untuk saya. Terima kasih. Oke, saya terima kasih saudara. Jadi ini murni yang saudara sampaikan ini adalah iman Kristen. Ya, saya tidak bisa mengganggu gugat itu iman saudara. Tapi izinkan saya kemudian sebagai salah satu orang yang sebagai pemerhati tentang kebenaran konsep ketuhanan agama samawi gitu ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatu diadakan oleh Allah ketika Allah itu berdiri sendiri sebagai hakikat pencipta. Tak ada siapapun di luar dirinya. Yesaya 45 nomor 6. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad, tunggal, berdiri sendiri tanpa siapapun. Ini masa di mana Allah pencipta langit dan bumi belum mengadakan ciptaan, jadi tidak ada yang tahu bahwa ada yang disebut Khalik, ada yang disebut Tuhan, ada yang disebut pencipta. Alam semesta belum ada, bumi belum ada. Allah pencipta langit dan bumi berdiri sendiri.
Lalu bagaimana kemudian pencipta kita ini bisa diketahui oleh ciptaan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berkata, jadilah terang. Maka hal di luar dirinya kemudian ada, berupa terang atau matahari. Sudah ada di luar dirinya. Matahari ini ada dari proses apa? Dari proses firman yang keluar dari mulut. Kita bahasakan seperti itu sebagaimana yang Anda bawa tadi, Yesaya 55 nomor 11. Keluar, jadilah terang. Firman yang keluar, jadilah terang itu tidak akan berbalik kepada Allah sebelum yang diinginkan oleh Allah itu terjadi. Jadi sekiranya ketika Tuhan berdiri sendiri, lalu dia mengatakan jadilah kerah, maka ciptaan yang pertama adalah monyet. Tapi kemudian Allah mengatakan jadilah terang. Terang itu dari mana? Pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maka firman menyelesaikan pekerjaannya, jadilah terang. Mazmur 33 nomor 9. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimana dengan Yesus? Sederhana. Yesus itu adalah firman, kalimatuhu. Kalimat yang keluar dari Allah. Bukan hasil persenggamahan. Bukan hasil laki perempuan ketemu. Ada, tidak. Benar-benar murni. Seibarat jadilah terang, terang itu jadi tanpa olahan kemudian. Jadilah hamillah Maria, hamil. Lahir anaknya bernama Yesus. Maka disebutlah Yesus itu pada mulanya adalah firman. Coba Anda berselancar ke Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Satu. Yang kedua, Anda berselancar lagi ke Zakaria 12 nomor 1. Roh yang ada pada diri manusia itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi jasadnya Yesus, rohnya Yesus, semua berasal dari Tuhan. Sama seperti kita. Tangan ini bukan tangan Bang Suma. Mata ini bukan mata Bang Suma, Bung. Bahkan roh yang sedang bekerja ini, itu bukan Bang Suma, bukan punya Bang Suma. Tapi semua yang ada pada diri Bang Suma adalah hal yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi pada mulanya firman itu semua berlaku. Semua yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Tak ada yang tidak, termasuk setan. Baca Yesaya 45 nomor 7. Iblis pun pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu di luar Allah terjadi atas kehendak Allah. Dengan cara apa? Dengan sifatnya, kalam. Kalam yang melekat pada diri Tuhan itu adalah sifat berkata-kata yang dimiliki. Seibarat manusia nih, firman itu, kalam itu adalah perkataan, itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Jadi sesuatu yang keluar dari mulut saudara itu bukan saudara. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Mau bukti? Coba Anda berselancar ke Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dah selesai. Tuhan ketika berdiri sendiri hanya memiliki satu kehendak, nggak ada kehendak Tuhan lain. Tuhan sendiri punya kehendak sendiri. Ketika dia kemudian menciptakan manusia, manusia yang diciptakan ini akan berkata, aku menjadi seorang suma, menjadi laki-laki, bukan atas kehendakku sendiri. Lahir di tahun sekian di negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tahun sekian dari seorang rahim bernama ini, bukan kehendak Bang Suma. Begitu juga kata Yesus, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukanlah sang sumber. Yesus hanyalah makhluk ciptaan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, silakan, itu iman saudara.
Sayangnya iman saudara bertentangan dengan Bible itu sendiri, bertentangan dengan Yesus. Saya kira begitu sementara, silakan. Iya Pak Berkat, silakan dia buka mic-nya Pak Berkat. Dia tanggapi. Bentar ya, saya lagi cari ayatnya dulu. Tadi saya bentar. Mungkin ya dulu tolong simak sebentar. Saya lagi cari ayat. Ini sih satu poin yang saya tanggapi dari tentang narasi Bang Zuma. Dia menjelaskan tentang kalam Allah. Nah, jadi yang saya mau pengen tahu di sini tentang kalam Allah dan zatnya. Itu yang saya mau tahu di sini. Pertanyaan saya di sini tentang kalam dan zatnya. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah kalam Allah dan zatnya itu sama apa beda? Tolong dijelaskan dulu Bang Juma. Baik. Jadi zat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Meskipun kata ZAT itu adalah kata yang disadur dari bahasa Arab. Kalau zat, ZAT titik 2 materi, itu materi. Sedangkan DZAT itu artinya apa? Hakikat. Jadi ketika berbicara mengenai zatullah, berarti berbicara mengenai hakikat Allah. Tidak berbicara mengenai zat, bahwa Allah itu zat, enggak. Kecuali apa yang keluar dari mulutnya menjadi air, menjadi tanah, menjadi udara, itu baru zat. Zat padat, zat cair, zat gas. Jadi bedakan antara zat dengan zat. Zat dalam bahasa Indonesia artinya materi, makhluk. Sedangkan zat yang melekat pada Allah, zatullah, itu adalah hakikat Allah. Apa hakikat Allah itu? Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, Anda bertanya, bagaimana dengan kalam? Kalam itu sifat yang melekat pada zatullah. Jadi seibarat manusia nih, mulut itu adalah bagian daripada manusia. Itu kalam. Kemampuan berkata yang ada pada diri manusia itu karena adanya mulut. Tanpa mulut, kemampuan berkata itu tak ada. Coba manusia tak ada mulutnya, habis hidung langsung dagu, gimana cara bicaranya? Nggak bisa. Jadi kalam itu adalah hal esensial yang melekat pada diri Allah. Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Dari kalam keluarlah kalimah. Apa kalimah itu? Dari mulut keluar perkataan. Apakah perkataan adalah mulut? Bukan. Perkataan itu adalah hal baru. Hal baru yang keluar dari kita. Misalnya nih, saya berkata, ayam. Ayam itu saya? Bukan. Ayam itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya. Asalnya dari mulut. Tapi itu bukan mulut. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari mulut. Sama ketika Allah mengatakan, jadilah bumi. Bumi jadi. Keluar dari mulut, bukan yang keluar dari mulut itu adalah Allah. Bumi yang jadi berasal dari firman yang keluar dari kalam. Jadi matahari atau bumi pada mulanya adalah kalimah. Kalam sifat, kalimah produk yang dihasilkan oleh kalam. Mulut adalah hakikat. Suara adalah produk dari mulut.
Yesus bukan kalimah, apalagi kalam. Yesus adalah makhluk yang berasal dari kalimah yang datang dari kalam. Motor, knalpot, ada suara, keluar karbon dioksida. Di mana Yesus posisinya? Motor, knalpot, asap, suara, karbon dioksida. Posisinya dia adalah karbon. Bukan asap, bukan suara, bukan knalpot, apalagi motor. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang keluar dari Sang Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dia. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini Isa adalah hamba Allah. Hamba Allah berarti abdi Allah, pesuruh Allah. Nah, itulah Nabi Isa yang kami imani, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kalam, kalam itu adalah sifat, sedangkan kalimah adalah sesuatu yang keluar daripada kalam tadi. Kemampuan berkata-kata Allah melahirkan kemudian kalimah-kalimah yang menjadi ketetapan-ketetapan. Jadilah manusia. Jadi kamu jadi seperti manusia. Kamu jadi tanpa ayah ibu. Lahir Adam. Kamu lahir, saya ciptakan kamu tanpa ayah. Lahir Hawa. Kuciptakan kau tanpa ibu. Lahir Isa, Yesus. Ada yang berat bagi Allah? Tak ada. Demikian. Oke. Tadi saya menanyakan tentang zat dan Allah. Jadi zat tadi Anda sampaikan bahwa zat itu dalam bahasa Arab. Ya, kalau saya lihat dalam bahasa Arab juga itu adalah, kalau tidak salah, dat. Itu dalam bahasa Arab itu dat. Ya, itu adalah wujud dan hakikat. Namun Anda sampaikan tadi bahwa hakikat itu apa atau esensial itu apa, maka Anda memberikan narasi bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan. Jadi itu bagi saya itu mengambang. Jadi tidak, apa sih esensinya? Berarti tidak bisa diserupakan, itu berarti jawaban yang mengambang yang tidak bisa kita mengidentifikasi esensinya. Nah, jadi itu yang pertama. Tetapi ada juga yang mengatakan rumusan tentang sifat dan zat Allah. Contoh, aliran Sunnah Al-Jamaah yang mengatakan, ya, di mana mengatakan bahwa kalam itu tidak sama dengan hakikat. Tolong nanti dikoreksi kalau salah. Kalam itu tidak sama dengan hakikatnya, tetapi tidak sama artinya berarti beda. Tetapi juga mereka juga mengatakan bahwa juga tidak beda dengan hakikatnya, tetapi juga sama. Jadi ada sesuatu hal yang kita mengerti. Nah, jadi tolong dikoreksi kalau salah. Kalau memang itu benar, tolong bagaimana penjelasannya? Silakan. Iya, sama seperti Anda. Kita sederhanakan karena kita tidak bisa menjelaskan tentang hakikat Allah itu seperti apa. Sama seperti Anda, misalnya Anda pemarah. Pemarah itu sifat yang melekat pada pribadi Anda. Itu adalah hal yang melekat pada diri Anda tapi tidak bisa dipisah. Seperti itulah yang disebutkan hakikat dengan kalam. Jadi Allah dengan sifatnya satu, gak bisa dipisahkan. Apakah sifat pemarah Anda bisa dipisahkan dengan diri Anda? Gak bisa. Kalau Anda berhenti menjadi pemarah mungkin, tapi sifatnya itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti ketika Allah Maha Kuasa menciptakan, itu melekat pada diri Allah, gak bisa dipisahkan. Jadi sifat ini melekat pada diri Allah, di mana kalam ini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Pemarah, pemaaf, itu adalah sifat yang melekat pada seseorang.
Jadi tidak bisa terpisah. Tapi Anda tidak mungkin kemudian dipanggil sebagai hai pemarah. Tidak, karena itu hanya sifat. Pribadi Anda melekat padanya sifat pemarah. Sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, karena itu adalah bagian daripada Anda itu sendiri. Nah, jadi kembali kepada bahasan ini, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu kaidah apa yang Anda pakai? Bible Anda tabrak, Yesus Anda tabrak, Tuhannya Yesus Anda tabrak. Apalagi? Bible Anda tabrak, konsep akal Anda tabrak, semuanya Anda tabrak. Kenapa? Iman tanpa akal itu gila. Iman tanpa akal itu gila. Iman tanpa perbuatan buta, sia-sia. Tapi iman tanpa akal itu gila, stres. Itu, maaf nih, iman tanpa akal itu seibarat hewan. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan iman Anda betul tapi tidak masuk akal? Sementara hal yang terpenting, yang paling mahal pada diri Anda itu adalah akal. Anda ke warung memilih apa yang Anda ingin beli, pakai akal. Anda beli baju, Anda pilih pakai akal. Cari istri yang cantik, yang baik, dan seterusnya pakai akal. Giliran Tuhan, Anda nggak pakai akal. Orang punya iman itu harus pakai akal. Ini iman, Bung. Ini masalah akhirat kita. Salah kita memilih Tuhan, kekal di neraka kita. Makanya bertuhan itu harus berakal. Yesus pun mengatakan, bukan dalam kitab Matius, kasihi Tuhanmu dengan apa? Dengan iman. Iman nomor 2000. Akal dulu, baru diimani. Kalau dia masuk akal, baru diimani. Jangan diimani sesuatu itu tanpa akal. Contoh nih ya. Saya dikasih air putih 1 gelas. Saya imani air putih ini adalah air aqua murni. Saya minum karena modal iman. Murni, tapi ternyata dia adalah racun. Apa yang terjadi? Mati. Jadi sebelum Anda mengimani, mempercayai ini adalah air aqua yang murni, pakai akal dulu. Siapa yang kasih airnya? Dari mana airnya? Ya, apa tujuannya saya dikasih? Ada situasi apa, kemudian saya dikasih air minum oleh siapa? Dipikirkan dulu, baru diminum. Oh, betul-betul ini adalah air. Itu akal. Makanya perintah para nabi, akal. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Iqra, disuruh membaca. Makanya Al-Quran pertama kali diwahyukan itu, ayat pertama itu Iqra, baca. Baca dengan mata, baca dengan telinga, baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan. Itu Islam. Itu Islam. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, dari aspek mananya? Nih, 10 detik terakhir. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berkata begitu, dia berkata dalam keadaan apa? Manusia atau malaikat atau setan? Pada saat dia berkata seperti itu. Kepada aku diberikan kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pada saat dia berucap seperti itu, dia dalam keadaan apa? Manusia. Jadi aspek Tuhannya mana? Hanya ada di doktrin, hanya ada di dogma. Kumpulan-kumpulan dogma dan doktrin hanya ada di gereja. Sehingga Yesus yang tadinya bukan Tuhan, menjadi Tuhan. Coba Anda tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus, dia adalah Tuhan. Anda akan kesusahan, karena Yesus itu adalah orang suci. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi. Tidak mungkin dia berdusta. Mustahil itu. Tidak mungkin dia menyampaikan suatu perkataan yang tidak diajarkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Selalunya Yesus itu berkata benar. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Tak berkata-kata sembarang dia. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan, aku sampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku nabi yang diutus kepada Bani Israel, tidak akan mungkin berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itulah yang Anda sebut Nabi Isa, Yesus, yang kami sebut Nabi Isa. Dia orang benar, dia orang jujur, dia orang dikasihi, orang dekat dengan Tuhan. Mustahil dia berdusta. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri?
Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam. Di follow dulu ya teman-teman. Lanjut. Kenapa muncul di sini anak ini? Ya, silakan. Itu berhubung teman saya itu lagi sinyalnya merah. Ya, silakan, Dek. Silakan. Ya. Ya. Tadi saya lagi cari ayat soalnya. Ya, silakan. Sudah ketemu? Oke. Bayahwa Elohim, Berwaha Kodes, Bayasuha Masya. Pada saat ini, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh firman itu. Tetapi ada suatu hal yang kita perlu pelajari di sana kalau kita memang manusia yang memakai akal. Kenapa? Apakah ketika Tuhan itu berfirman, suaranya itu yang menjadi benda? Itu yang perlu kita kutip. Misalnya dia berfirman ya. Misalnya jadilah terang. Apakah suara yang dikeluarkan itu, apakah sesuatu yang dikeluarkan Tuhan itu, itulah yang menjadi terang? Itu yang perlu kita kutip yang pertama. Karena kita memakai akal ya. Kalau kita memakai akal. Karena jikalau memang suara Tuhan yang keluar itu yang menjadi benda, menjadi sesuatu, maka dapat dibuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena itu semua keluar dari Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang keluar dari saya, bahasa saya, apapun yang keluar dari saya, termasuk rambut saya ini adalah saya. Nggak mungkin orang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah karena firman itu menjadikan sesuatu, bukan firman itu yang menjadi benda? Itu yang dulu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes tadi, di dalam Yohanes 1 pasal 1, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas, Bang Zuma tidak percaya ini. Kenapa? Karena ini adalah bukan kitabnya si Zuma, tetapi ini adalah kitabnya orang Kristen yang berusaha untuk dipelesetkan. Kenapa? Di sini sudah jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini tidak ada hal yang perlu ditafsir-tafsirkan sedalam-dalam mungkin atau bagaimanapun, karena ini sudah eksplisit. Sudah sangat jelas di situ dikatakan bahwa firman itulah yang Allah itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa terdiri dari satu saja. Di dalam satu manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang perlu kita pahami. Yang artinya di dalam hakikat Tuhan, ada berbagai macam yang terdiri di dalam diri Tuhan itu, termasuk sang firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Tuhan. Kenapa? Roh saya adalah saya. Jiwa saya adalah saya. Nggak mungkin jiwa saya adalah Zuma, nggak mungkin. Jiwa saya adalah tetap saya, dan roh saya adalah saya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, ketika tadi saya mengutip di dalam Yesaya 15 ini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Bang Zuma katakan tadi bahwa Yesus itu, seperti jikalau saya mengikuti seperti yang Bang Zuma katakan, bahwa ketika Tuhan itu berfirman, maka sesuatu itu jadi oleh firman itu sendiri. Maka saya mengatakan bahwa itu semua adalah Tuhan, termasuk ini pun saya katakan Tuhan. Kenapa? Karena ini terbuat dari alam, walaupun diproses oleh manusia itu sendiri. Nah, tetapi kita perlu kutip di situ bahwa ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi karena firman, bukan berarti firman itu yang telah jadi. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, di sana dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perlu dikutip di sini, tidak ada seorang pun nabi atau tidak ada seorang pun manusia pun yang hebat di muka bumi ini, siapapun dia,
saya belum pernah mendengar bahwa dia berani mengatakan saya akan menyediakan tempat bagimu. Boleh kita kutip ayatnya, di situ dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, mungkin bagi saudara-saudara muslim mengatakan ini kan sang bapaknya. Nah, tetapi jikalau kita membandingkan Yesus adalah utusannya, ini berbicara utusan dan Tuhan ya. Jikalau Yesus adalah utusan, maka saya berani berbicara Yesus tidak mempunyai hak untuk mengatakan bahwa saya akan menyediakan tempat bagimu. Tidak pernah. Tidak ada satu orang pun manusia, atau jikalau ada, tolong kasih tahu saya siapa orangnya yang pernah berani mengatakan bahwa saya menyediakan tempat bagimu. Yang tidak lain tempat itu adalah surga itu sendiri. Saya belum pernah menemukan. Bisa saya katakan kalau saya sering nonton si Edis itu, dia bilang saya berani meloncat dari Monas. Saya juga berkata pada saat ini saya juga berani meloncat dari Monas. Jikalau saya melihat ada seorang nabi, satu orang pun di muka bumi ini yang pernah berani mengatakan aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau kita tarik lebih dalam ayat firman Tuhan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pertanyaannya, kenapa sang Bapa itu selalu dianggap sebagai Bapa dan Yesus ini dianggap sebagai sang anak? Karena tidak ada seorang pun yang berhak mewarisi daripada sang Bapa itu selain daripada sang anak. Tidak ada. Saya tidak mungkin akan memberikan harta saya kepada orang lain kecuali kepada anak saya, kecuali saya tidak mempunyai anak. Itu yang pertanyaannya. Namun di sini Yesus dengan tegas mengatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Tolong nanti teman-teman yang typing di bawah, tolong dicari sama saya. Jikalau ada, saya benar-benar loncat dari Monas untuk Tuhan kalian, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kalian. Saya berani loncat dari Monas jikalau ada seorang nabi yang berani mengatakan aku menyediakan tempat bagimu. Itu saya akan kutip itu, saya akan berani mengatakan ini, saya akan berjanji akan meloncat dari Monas dan saya akan berlutut kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada manusia yang berani mengatakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kok orang Kristen itu bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, jelas di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sedangkan anak ini belum lahir. Tapi dikatakan sebab seorang anak lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Perlu dikutip di situ adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, kepada siapakah ayat ini dituliskan oleh Yesaya pada saat itu? Apakah kepada nabi-nabi siapa? Atau kepada manusia? Atau kepada siapa? Dan perlu kita kutip di situ, di dalam Yesaya 5 ayat 6 ini, di situ dikatakan bahwa Allah yang perkasa. Yang artinya ketika seorang anak ini lahir, maka seorang anak tersebut adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah ada seorang nabi yang layak diberikan julukan ini selain daripada Yesus itu sendiri? Mungkin demikian aja dulu, mungkin saya terlalu lama nanti. Anda mengatakan Anda akan loncat dari Monas kalau ada seorang nabi. Sebenarnya Anda sedang menjebak diri Anda. Pada saat Yesus berkata demikian, dia berkata sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sedangkan objek pembicaraan Yesus adalah surga. Dan audiensnya itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Itu yang harus dipahami. Kemudian, kalau Anda sesumbar mengatakan itu, di dalam hadits riwayat Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga.
Yang pertama, amanah, jujur, jangan berzina. 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Baihaqi juga meriwayatkan itu. Ya, tapi nggak perlulah Anda loncat ke Monas gara-gara itu. Karena ternyata ada orang yang menjamin surga ketika orang itu menjaga kelaminnya, menjaga mulutnya, menjaga kemudian amanah. Rasul mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ini ucapan Rasulullah. Kemudian, kalau Anda mengatakan Anda akan loncat ketika ada ucapan seperti itu, Yesus hanya menempatkan dirinya sebagai nabi yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Tuhanku banyak tempat. Yesus bertuhan, Anda tuhankan. Berarti Yesus tidak akan pernah memberikan tempat kepada Anda karena Anda tidak melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke dalam surga, dosa-dosa kita harus dihapuskan. Rasulullah Muhammad SAW jelas menerangkan dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ikut kepada Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, sekarang saya balik nih kepada Anda. Kalau ada jaminan Yesus kepada orang yang ibadah minggu, makan babi, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru, agamanya bernama Kristen, Tuhannya bernama Yesus, saya juga ingin taruhan. Saya juga ingin taruhan. Kalau Anda loncat di Monas, kalau saya beda lagi. Saya akan membangun gereja untuk Anda ibadah. Tanpa perpuluhan dan saya akan jadi pendetanya di dalam. Ini ditonton oleh ribuan manusia. Sekarang tunjukkan jaminan itu. Ada. Kalau Yesus memberikan jaminan surga kepada yang bernama Kristen, kitabnya perjanjian baru, nama ibadahnya gereja, menuhankan Tuhan bernama Yesus, ya saya bangun gereja di Bolangi sana, ini disaksikan oleh orang, dan saya sendiri akan menjadi penginjil Anda di sana. Amin. Silakan Anda buktikan. Ada jaminan Yesus kepada orang Kristen? Enggak ada. Kemudian Anda mengatakan Anda akan loncat ke Monas ketika ada Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, aku akan menjaminmu surga. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim, akan disucikan dosa-dosanya, akan dibersihkan jiwanya. Itu dalil. Al-Jum'ah ayat kedua. Tadi Ali Imran ayat 31, Al-Maidah ayat 31. Nah, jelas itu, dalilnya ada. Tapi nggak usah loncat, kasihan Anda belum nikah. Jangan ikuti Edis. Edis itu orang nggak sehat. Dia itu ada gangguan jiwa. Nah, kemudian berbicara mengenai uraian yang panjang dari saudara. Sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Diri Anda itu keluar dari Tuhan. Bukan keluar dari mana Anda itu. Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatunya. Kita ini semuanya keluar dari Tuhan. Nah, nggak usah terlalu jauh. Kalau Anda mengatakan ini adalah rambut Anda, ini adalah bibir Anda, ini ada apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Sekarang kalau Anda mengatakan yang keluar dari diri Anda itu adalah Anda, itu celaka itu nanti. Coba Anda keluarkan ludah dari mulut Anda. Simpan di lantai. Apakah itu adalah Anda? Yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Coba Anda ke jamban. Jangan disiram air. Tengok. Itukah Anda? Bukan. Itu bukan Anda.
Tapi kenapa ketika Anda di atas pohon, kemudian Anda meludah ke bawah, Pak Bom ada di bawah, begitu Anda teriaki Bom, dia naik gini, mulut nganga, Anda meludah, masuk ke mulutnya, yang dikejar bukan ludah Anda, tapi adalah Anda. Kenapa? Karena sumber ludah itu adalah Anda. Bukan berarti ludah itu adalah Anda. Makanya Anda yang dibal-balin sama Bom, bukan. Artinya apa? Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Dari mata yang keluar bukan Anda, dari telinga bukan Anda, dari hidung bukan Anda, dari mulut bukan Anda, dari pantat juga bukan Anda. Bahaya kalau Anda mengatakan apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Bahaya itu. Bahaya. Begitu juga Tuhan. Coba Anda cermati lagi. Di dalam Matius 4 nomor 4 itu. Anda cermati itu. Manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Manusia loh. Yang keluar dari mulut Tuhan. Semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Berupa apa? Berupa firman. Kata siapa? Kata Yesus. Masa Anda nggak percaya? Berarti kita ini semua berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus, Matius 4 nomor 4. Makanya adik ini hati-hati bernarasi. Kalau hanya semangat beragama, oke lah, kita jempol sampai Anda mau loncat ke Monas. Tapi kan kasihan belum nikah. Menikah dulu baru loncat. Ya. Nah, jangan hanya mengedepankan dogma. Jangan. Amsal 3 nomor 5. Jangan berdasarkan angan-angan saja, tapi harus berpola kepada firman Tuhan. Jangan berpola kepada prinsip sendiri. Itu dogma namanya, itu doktrin. Kalau di kitab saudara dikatakan di Ibrani 11 nomor 1 bahwa iman itu adalah puncak dari pengharapan dan iman itu adalah buah dari sesuatu yang kita tidak lihat. Itu kata kitab saudara. Jadi kalau saya ajarin Al-Quran itu terlalu tinggi ilmunya, cukup Bible aja Anda pahami dengan baik, Anda akan sampai kepada kebenaran. Sekali lagi kesimpulan saya, Yesus bukan firman. Tuhan bukan firman. Tuhan itu bukan firman. Bukan. Dan Yesus itu bukan firman juga. Tak ada dalilnya Yesus adalah firman. Yang ada, firman menjadi Yesus. Hai, siapa ini nakal? Saya turun dulu. Siap bang, siap. Ada perangkat kali orang. Ganti akun bang. Sebentar ya. Jadi para Karisteng mereport Bang Zuma tuh. Sebentar. Kerjanya Karisteng gitu. Ya teman-teman, tap-tap layar ya yang dibawa kawan-kawan muslim, aki-aki muslim, tap-tap layar. Ya, assalamualaikum Aki Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi gitu deh ya. Tidak ada dalil di dalam kitab Anda sendiri Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman adalah Theos, kalam. Yang saya katakan tadi kalam. Kalam adalah Theos, kalam adalah pencipta langit dan bumi. Artinya apa? Pencipta langit dan bumi memiliki sifat berkata-kata. Nah, coba Anda lihat di data nomor 14-nya. Dan firman itu telah menjadi. Nah, ada proses. Firman itu telah menjadi daging. Sirs dalam bahasa Yunani. Bukan menjadi manusia, tapi menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman itu menjadi daging artinya sama seperti ini. Saya kasih analogi. Saya seorang pemimpin. Saya seorang arsitek. Saya banyak duit. Saya berkuasa. Apa yang saya katakan? Di sini saya ingin membangun sekolah. Apa yang terjadi? Karena kekuasaanku, punya duit, punya kekuatan. Saya bayar semua tukang-tukang mendirikan sekolah. Terbentuklah sekolah itu, orang datang kemudian mencatat. Sekolah ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Salah? Enggak. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Bangunan tadi pada mulanya adalah perkataan, betul.
Negara kita ini pada mulanya perkataan, semuanya diawali dengan perkataan. Ya, jadi begitu ya, Dek, ya. Ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, dan firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya, mulut bersama-sama dengan kita. Mulut kemudian mengeluarkan ucapan. Maka apa yang keluar dari mulut kita itulah yang terjadi. Jadi bangunan, jadi bangunan. Tuhan, Maria hamil. Untuk mengetahui implementasi apa yang saya sampaikan, apakah Yesus ini keluar dari mulut Tuhan atau tidak, maka Anda lihat, Yesus ini keluar jatuh dari mulut Tuhan dari langit, atau Yesus ini keluar dari rahim manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus keluar dari mulut Tuhan, berarti dia harus berupa manusia jatuh dari langit. Ketika ia jatuh dari langit, bayi sampai di bumi, rambutnya sudah putih, sudah gondrong dia, sudah berkumis, sudah berjenggot. Ketika dia ada di bumi, karena jatuh dari langit, seperti itu. Ya, ibarat telur dibuang dari atas, begitu sampai di bawah sudah menjadi ayam jantan. Tapi faktanya apa? Masuk ke dalam rahim Maria dulu, digodok 9 bulan. Habis itu baru keluar. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah, wahai Maria, pada bulan ke-6 Malaikat Gabriel datang kepada Maria pada seorang perawan bernama Maryam. Apa kata Gabriel? Wahai Maryam, engkau akan hamil. Kata Maryam, oh mustahil, bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak ada suami, saya tidak disentuh laki-laki. Apa kata Gabriel? Roh Elohim berkuasa atasmu. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah menghendaki. Jadi ketika Gabriel datang kepada Maria, firman disampaikan kepada Maria, Maria, Tuhan menghendaki engkau hamil. Nah itu firmannya. Firman Tuhannya itu, katakan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Datanglah firman itu diantar oleh Gabriel. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil. Hamil. Lahir manusia. Lahir manusia. Jadi yang keluar dari rahim Maria itu bukan firman, tapi hasil dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya firman. Bukan, Yesus itu bukan firman. Tak ada dalilnya Yesus itu firman, tak ada. Yesus itu penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, tuh. Jadi dia adalah nabi yang lahir berkat firman. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maria hamil, hamil. Untuk apa sih kau melahirkan Maria, Yesus secara ajaib? Untuk sebagai nabiku, wakilku, dutaku, untuk menyampaikan firmanku kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Yesus itu yang adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Tapi kan dia mengatakan bukan atas kehendakku, berarti bukan Tuhan. Dan lagi-lagi Yesus manusia, bukan Tuhan. Sementara Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Nah itu, silakan. Minum dulu. Iya teman-teman, udah stop, kasihan. Sampai 2000 tuh yang nyuruh loncat. Bang Berkat pun tak apa-apa nyuruh minta-minta lompat itu. Kasihan tuh, benar kata Bang Zuma tuh. Dia sampai 2000, hampir 3000 yang nyuruh loncat itu. Silakan ditanggapi Bang Berkat. Bentar ya, anakku lagi nangis itu, nanti malah ini apa nih atuh? Lagi nangis, terdengar nak? Nanti itu lalu ini. Oh iya, terdengar. Nggak kena report kan nanti ini? Iya benar. Bentar ya. Oke, Sirait. Selamat siang Sirait. Halo, selamat siang. Iya, dari Protestan atau Katolik? Jelaslah orang HKBP nih. Oh, HKBP. Oke, Protestan ya. Siap. Oke, Tiara.
Ya, nah ini mumpung ada Bang Zumanya nih kan, kamu sebagai viewer YouTube yang sudah berbulan-bulan ini ingin bertemu, silakanlah disapa Bang Zumanya, mumpung ada kesempatan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Salam dari Wajo Bang. Siap. Wajo, si kampung gitu Blek. Iya, Alhamdulillah. Maka nih cawiwi, kamu apa cawiwi? oh mega Bang. Wah, mantap lah det Blek. Mantap Cawiwi silongano, apa senaro? Asiku bolos silo kopi pola dega. Nan lupa bini na. Nalupin rena. Oh inrena, wasu bini na lupa. Aduh, lamanya ngikutin baru sempat ini. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Ya Allah. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke ya, udah ya. Oke, Iya. ya dilanjut. Ya izin ya. Tapi Iya, makasih. Iya. Inilah yang menjadi pertanyaan saya tadi ya. Tidak ada seorang pun nabi yang pernah berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Yang saya garis bawahi tadi di situ, yang saya katakan, aku menyediakan tempat bagimu, yang artinya surga. Tadi Bang Zuma katakan, apakah ada orang Kristen Tuhan bisa jamin masuk surga? Tentu iya. Kenapa? Karena yang Tuhan jamin masuk surga adalah orang Kristen. Kenapa? Yesus katakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketika Islam mengklaim mungkin bahwa mereka mengikuti ajaran Yesus, saya belum pernah melihat orang Islam dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan itu adalah ayat yang menjadi ayat untuk memberitakan firman Tuhan di seluruh bumi ini. Nah, siapakah ajaran yang mengajarkan tentang baptisan itu? Sedangkan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi Bang Zuma katakan bahwa itu bukan orang Kristen ya. Mungkin dipersilahkan, mungkin ada saya melihat orang Islam mungkin atau siapa saja, agama apa saja yang ada di dunia ini yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu adalah ajaran Yesus Bang Zuma. Jadi tolong Bang Zuma bersedia nanti tolong nggak usah besar-besar dananya Bang Zuma, 100 juta aja udah cukup bangun gereja mulia di sini. Ya teman-teman ya, 100 juta aja udah cukup bagi saya nggak terlalu serakah dan tidak meminta-minta lagi kalau ada gereja dibangun saya di sini ya. Oke. Dan itu bukan untuk saya. Ya. Itu untuk jemaat-jemaat datang memuji supaya mereka merasa nyaman memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan gereja itu bukan milik saya, tidak ada yang namanya gereja itu milik pribadi. Karena itu adalah milik orang-orang Kristen. Yang kedua, apakah pernah kita melihat orang di luar Kristen yang melakukan perjamuan kudus dengan darah dan dengan roti, dengan anggur dan dengan roti? Apakah ada? Sedangkan itu adalah ajaran Yesus yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Apakah ada dari kepercayaan-kepercayaan lain yang melakukan seperti itu? Gak ada. Gak ada ya. Jadi fokus nih Bang Zuma ini bahwa yang Yesus katakan adalah aku menyediakan tempat bagimu, kitabnya harus Bible, agamanya harus Kristen, apalagi tadi ya Bang Zuma ya, saya lupa tadi maksudnya. Itu adalah hal-hal yang tidak terlalu diutamakan. Yesus tidak mengenal agama. Yesus itu tidak menyiarkan agama, tidak. Yesus itu menyiarkan kepercayaan. Ya baru sekarang ini baru namanya agama. Makanya orang Kristen itu, seandainya di negara ini tidak diberikan kewajiban untuk memiliki agama, maka orang Kristen itu sudah cukup satu saja. Kamu percaya sama siapa? Saya percaya kepada Yesus. Itu cukup. Yesus ingat ketika Yesus menyampaikan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tidak pernah Yesus katakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi agama ini. Nggak pernah. Karena kenapa?
agama itu bukanlah sesuatu hal yang sangat penting. Biarpun misalnya begini, saya agama Buddha, tetapi kalau saya percaya Yesus nggak masalah. Karena agama bukan suatu patokan, agama bukan suatu tolak ukur untuk datang kepada Tuhan. Bisa saja KTP saya KTP Kristen, tapi kepercayaannya lain. Banyak itu. Terus terang nih saya berkata, banyak itu di dalam umat-umat Muslim yang KTP-nya masih Islam, tetapi dia datangnya ke gereja. Kalau ditanya agamanya apa? Agama Islam. Masih ada itu. Saya waktu itu ada buktinya di gereja kami di sini, tapi saya sudah tidak ada di situ lagi sekarang. KTP-nya itu masih Islam, bro. Apakah itu agamanya Islam? Ya. Tapi dia percaya Yesus. Jadi yang Yesus butuhkan adalah untuk datang kepada dia di dalam roh dan kebenaran, bukan dengan mengatakan nanti ketika masuk surga, agamamu apa? Coba kasih contoh waktu Yesus dia bilang pada hari terakhir nanti akan banyak orang yang datang kepada aku, berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dia tidak berkata apa agamamu, tidak ada di sana dikatakan di mana apa agamamu, tidak ada. Yang ada di situ adalah bagaimana engkau menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana engkau mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak ada di situ dikatakan kamu harus Kristen, tidak ada. Seandainya orang Kristen ini tidak diwajibkan memiliki sebuah agama, maka kami buang itu julukan agama itu buat apa? Itu tidak penting bagi kami sebagai orang Kristen. Tetapi ketika dikatakan bagi kami, pergi dan tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saya sendiri siap dipotong leher saya ketika dikatakan orang seperti itu bagi saya. Tapi ketika orang mengatakan, ubah KTP-mu dari Kristen menjadi Islam, saya siap. Saya siap. Tapi ketika orang berkata kepada saya, ubah kepercayaanmu dari mempercayai Yesus sebagai Tuhan menjadi mempercayai Yesus sebagai Nabi saja, sorry. Biarpun maut yang menjadi penghalang saya akan hadapi. Itu dia, Bang Zuma. Jadi, tolong Bang Zuma siapkan gereja untuk saya, karena di dalam agama Islam saya tidak pernah melihat agama Islam itu pembaptisan, dan saya tidak pernah melihat di dalam Islam itu namanya perjamuan kudus. Itu soal yang pertama. Udah, kemudian, ya? pertanyaan satu-satu boleh? Jawaban yang pertama. Satu-satu kemudian, boleh? Nanti dulu Bang Zuma, saya harus ini dulu sama Bang Zuma ini tadi ya. Kepanjangan nanti saya lupa soalnya. Yo tadi Bang Zuma kepanjangan saya diam aja. Masa sekarang giliran saya lalu Bang Zuma harus ini. Giliran saya dulu lah, saya harus bantah dulu semua dari ya, enggak, masalahnya mulutnya selalu offside. Terlalu lebay. Nanti keluar congor pula di sini kan. Nanti kalau jalan debat congor, kalau enggak itu digeruduk. Enggak terlalu lebay, mulutnya terlalu lebay, mau loncat di Monas lah. Jangan goyah Bang, jangan goyah, santai aja Bang, jangan goyah dulu. Nah, ketika tadi Bang Zuma mengangkat bahwa Tuhanlah bukan manusia, nah itu adalah potongan-potongan ayat. Potongan-potongan ayat, kenapa? Ayat itu sengaja dipotong supaya menarasikan bahwa itu sesuatu kebenaran. Padahal coba dibaca ayat selanjutnya, Tuhan bukanlah manusia. Ini teman-teman kusiksa juga lama-lama orang ini. Bukanlah manusia sehingga ia dapat berbohong, atau anak manusia sehingga ia berubah pikiran. Jadi maksud Tuhan di situ bukan dia bukan manusia atau bagaimana, tetapi dia mengatakan bahwa saya bukanlah manusia yang seperti kalian yang berbohong begitu, yang berubah-ubah janjinya. Saya bukanlah manusia seperti yang bisa berubah-ubah pikiran. Tidak ada di situ dikatakan bahwa saya bukanlah manusia. Maksud Tuhan di situ adalah dia tidak berbohong seperti manusia yang ada di dunia ini. Dia tidak mengikat janji manusia yang ada di dunia ini. Makanya ayatnya jangan dipotong-potong, Bang Zuma. Ada lagi? Saya jadi lupa ini gara-gara terlalu panjang. Oke, lanjut masih ada. Terlalu panjang udahlah. Ya, gini. Pikirkan kembali. Yang pertama, Anda tidak bisa membuktikan ya terkait apa yang saya pertanyakan. Anda membahas baptis. Syarat menjadi Kristen itu adalah baptis, betul? Betul? Itu betul. Betul ya? Ya. Tolong tunjukkan satu orang yang pernah Yesus baptis. Yesus tidak membaptis, tetapi Yesus menyuruh, memerintahkan untuk membaptis. Yesus tidak membaptis.
Iya, tapi dia memerintahkan. Itu katanya, itu dia yang menyampaikan. Karena Berarti itu adalah Yesus pekerjaan tidak daripada pernah muridnya. sabar. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Matius 3 nomor 11, nanti Yesus datang membaptis dengan api. Maka perindah rambutnya, nanti Yesus datang membotakkan Anda. Yesus tidak pernah membaptis. Yesus tidak pernah mengatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi hambaku. Yesus tidak pernah mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen baptis. Yesus tidak pernah membaptis. Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Sekarang tak ajarin. Baptis berasal dari bahasa Yunani, artinya baptiso. Apa artinya baptiso? Paham? Pembasuhan. Oke? Ketika ada dalil sisipan di Matius 28 yang Anda bawa, dan juga Markus 16 nomor 16, baptislah dia dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Bukan disuruh menyembah Anak dan Roh Kudus bermerpati. Basuh dia dengan nama Bapa, Tuhan satu-satunya, Anak sebagai Rasulnya, Roh Kudus sebagai penghubung pengantar firman. Bukan dijadikan sebagai Tuhan. Umat Islam sudah melakukan pembasuhan. Setiap umat Islam beribadah dibasuh dulu. Wudu. Oke? Kemudian dibasuh. Mereka mengimani Allah satu-satunya Tuhan, mengimani Isa utusan Tuhan, mengimani Roh Kudus sebagai penyampai firman. Kalau Anda mengimani tiga-tiganya Tuhan, dari mana dalilnya? Oke? Jadi tak ada dalil jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen, tak ada. Jadikanlah bangsa muridku, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Mateteo, coba Anda sedikit berselancar ke original teksnya. Matius 28 nomor 19 ada kata mateteo. Mateteo artinya apa? Jadikanlah murid. Jadi terjemahan yang betul, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Berapa bangsa murid Yesus? 12 bangsa. Benyamin, Yusuf, ya, 12 bangsa. Bukan bangsa Batak, bangsa Toraja, bukan. 12 bangsa murid Yesus ini harus dijadikan murid semua. Bukan seluruh bangsa Indonesia, bukan. Anda salah memahami, makanya baca original teks supaya Anda paham. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28 nomor 9 itu, nomor 19 itu, sisipan tidak ditemukan di Kode Sinaiticus dan Vatikanus. Itu penambahan. Itu tidak ada itu. Itu hanya ditambah-tambahkan. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15 di manuskrip tertua. Baptislah dalam nama Bapa, itu juga sisipan. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 8. Nomor 9 sampai nomor 20 itu tambahan. Tunjukkan data ke saya kalau itu ada. Nggak akan pernah Anda temukan. Sampai 2 hari sebelum kiamat. Itu tak ada. Ya. Kemudian jadikan murid. Nah itu dia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid itu harus menundukkan dirinya. Baca Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku. Mendengarkan. Anda pernah mendengarkan Yesus? Enggak. Anda mendengarkan pendeta. Muridku itu mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Mengikuti artinya apa? Murid itu harus menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Kemudian agama tidak menjamin, kata siapa? Kata Anda kan? Karena Kristen bukan agama Yesus. Karena Anda malu membawa nama Kristen di sini. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang mengajarkan Kristen itu adalah Paulus. Mari kita buktikan kalau Yesus mengajarkan agama. Baca, buka Bibelmu sekarang Matius 5 nomor 20.
jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga menurut Yesus harus beragama. Ternyata Kristen bukan agama. Kristen tidak memenuhi syarat. Ada 2 syarat untuk masuk surga menurut Yesus berdasarkan Matius 20, Bung. Matius 5 nomor 20. Yang pertama harus beragama dulu. Yang kedua agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Kristen agama? Bukan. Berarti Kristen tidak lolos. Syarat pertama Kristen tidak lolos. Apalagi syarat kedua. Oke, Anda tadi sesumbar mengatakan Kristen bukan agama. Oke, baik. Berarti Kristen tidak bisa menjadi jalan keselamatan menuju surga. Kenapa? Karena syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus punya agama, dan agamanya itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, sekarang saya hantam rahang Anda pelan-pelan. Anda terlalu sesumbar. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 3, jangan kau mengikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka duduk di kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan ajaran Taurat. Jangan. Sedangkan Kristen hari ini menganggap hukum Taurat itu sampah. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam Matius 23 tadi nomor 15, Yesus mengutuk ahli Taurat, Yesus mengutuk orang Farisi, Yesus mengutuk orang munafik, Yesus mengutuk orang yang nyeberangi lautan, Yesus mengutuk yang memiliki pengikut di luar Bani Israel, di luar Yahudi, kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat dari kalangan Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, dan apa nama agama yang diajarkan di luar daripada Yahudi? Silakan. Silakan Anda baca dulu Matius 23 nomor 15. Silakan engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang, dan setelah engkau mentobatkan, kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi tersebut yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan apa nama sekte yang didirikan di luar Yahudi? Silakan. Oke, Bang Zuma. Ini tadi Bang Zuma selalu membawa ke dalam versi asli ya, versi asli Alkitab. Tetapi sekali dibicara keagamaanmu langsung dibahas itu adalah agama. Nah, inilah yang menjadi kacau balaunya. Kenapa? Kok jadi saya yang kacau? Kitab LAI itu ditulis oleh lembaga Alkitab untuk orang bisa memahami dengan keadaan sekarang, dengan relevansi sekarang, dengan bahasa-bahasa sekarang, supaya dapat mudah dimaknai dan dimengerti. Namun, jika kita melihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya itu bukan agama. Tadi saya sudah mengatakan itu bukan agama. Di sana dikatakan adalah dikaiosine, yang artinya adalah kebenaran. Namun ketika kita juga berbicara, ketika kita melihat terjemahan di dalam bahasa Ibrani, di sana dikatakan sedekah. Jadi di situ dia tidak berbicara tentang agama. Di situ Tuhan Yesus berbicara, jikalau sedekahmu tidak melebihi daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, coba ya, mana ya? Jadi kata agama itu salah di situ. Ya, itu jelas salah, itu terjemahan terjemahan Alkitab. Tapi saya tidak mengatakan itu salah total atau bagaimana. Saya sudah mengatakan tadi itu bahasa yang diterjemahkan, ya. Itu adalah bahasa yang diterjemahkan supaya orang mudah dimengerti. Karena ketika kita mengatakan kebenaran, maka bisa disangkut pautkan dengan keagamaan di dalam sekarang ini.
Sehingga LAI menulis Alkitab, menerjemahkan Alkitab, bukan menulis ya, menerjemahkan Alkitab sebisa mungkin dapat dipahami oleh orang-orang. Tetapi bagi orang-orang yang sudah belajar lebih dalam lagi, maka akan menggali teks-teks tersebut supaya itu menjadi referensi bagi diri kami juga. Ternyata itu adalah dikaiosne, yang artinya kebenaran. Kemudian kalau kita melihat di dalam terjemahan Ibrani juga sedekah. Siapkan baju. Itu yang pertama. Yang artinya bahwa Yesus di situ bukan berkata tentang keagamaan, tetapi kepercayaan, kebenaran. Makanya Yesus katakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada orang Farisi dan oleh Taurat. Dia berkata begitu. Itu dulu yang perlu dikutip. Saya lupa tadi mencatat apa-apa tadi kata Bang Zuma ini. Nah, iya, oke. Apakah Muslim dibaptis ketika mereka membasuh dirinya? Ya, apakah Muslim ketika membasuh dirinya itu Bayahua Elohim, Bayasua Masya, Baveruha Kodes? Saya mengatakan tadi itu bukan hanya berbicara basuh, tetapi di situ ada makna yang tidak bisa dilepaskan di situ, yaitu membaptis dengan nama. Dengan nama siapa? Saya tidak pernah melihat di situ dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Tapi dia menulis di situ di dalam nama Bapa, yang artinya Bapa itu siapa? Yahua Elohim. Di dalam nama anak itu siapa? Yesua Masya. Kemudian siapa lagi? Veruah Hakodes. Jadi saya tidak pernah melihat orang Muslim itu dibaptis dengan itu. Saya tidak pernah melihat. Kemudian saya juga tidak pernah melihat orang Muslim mengikuti ajaran Yesus, di mana orang Muslim itu menerima perjamuan kudus. Kalau ada, saya masuk Islam. Saya siap masuk Islam. Atau enggak, kalau kalian suruh saya loncat dari Monas, saya siap loncat dari Monas. Kemudian mulai lagi anak-anak peteos mulai lagi. Muhammad yang Bazuma bawa tadi, dia tidak memberikan tempat, tetapi hanya menjamin di situ. Yang artinya tidak ada bukti yang konkret bahwa dia dapat. Saya minta tempat untuk Kristen mana? Ucapan gini. Terlalu panjang Anda membual. Kesimpulannya aja dulu. Tolong tunjukkan di mana Yesus menjamin tempat orang Kristen. Di mana Yesus pernah berbicara sabar dulu. Di mana Yesus pernah berbicara kepada di mana Yesus pernah berbicara kepada non-Yahudi pada saat dia penginjilan? Non-Yahudi ya? Ya. Jangan garuk kepala, garuk gigi. Ya, saya akan menjawab itu. Mana? Tunjukkan. Di mana Yesus pernah berfirman? Di mana Yesus pernah menyampaikan firman Tuhan kepada non-Yahudi? Di mana itu? Yesus pernah menyampaikan ketika ada seorang ibu-ibu janda, dia berkata, yaitu orang Samaria pada saat itu. Dia sebut apa? Dia sebut domba atau disebut anjing? Dia sebut anjing memang. Mana firman yang disampaikan Yesus kepada ibu itu? Anjing, ente anjing, betul? Iya. Yang saya tanya, penyampaian firman kepada non-Yahudi yang disebut Yesus anjing itu mana? Di mana? Firman Tuhan yang disampaikan kepada ibu itu adalah dia wahai ibu, engkau adalah anjing. Itu. Ya, makanya kalau kamu mengutip di situ, kalau kamu membaca setengah-setengah. Terus yang lain mana? Coba yang lain. Yang lain mana? Di mana Yesus pernah? Di mana Yesus pernah berkata kepada non-Yahudi selain mengatakan anjing? Di mana? Di mana? Yesus secara tidak langsung menyampaikan di situ bahwa ketika dia mengatakan kepada perempuan itu, besar iman. Dia memberikan besar imanmu. Iya. Besar imanmu, besar imanmu. Terus Yesus mengatakan apa kepada? Apa iman perempuan itu? Kepada ibu itu. Iman ibu itu apa? Iman ibu itu percaya begitu besar kepada Yesus. Itu dia. Anda jangan nipu di sini.
Imannya perempuan, hei dengarkan anak kecil dengarkan. Imannya wanita itu mengatakan memang betul anjing hanya makan sampah dari meja majikan, betul? Betul? Lanjut saja dulu, lanjut saja. Betul atau tidak? Lanjut saja kalau Betul atau tidak? Wahai Baca pemakan aja, sampah, silakan dulu betul ayatnya. atau tidak? Betul Baca atau dulu tidak? ayatnya. Saya nggak mau digiring di sini. Betul atau Saya tidak? nggak mau Itu digiring. dalil. Iya, saya nggak mau Usir digiring. dia, usir dia. Kata Yesus, usir. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata Yesus. Ibu itu berkata, memang betul Tuhan. Ibu itu mengaminkan kalau dia disebut anjing. Dan ibu itu mengaminkan kalau tidak patut firman Tuhan yang adalah roti diberikan kepada dia. Yesus mengatakan apa? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada Anda, anjing. Ibu itu mengatakan, betul Tuhan, tapi bukankah sampah yang jatuh, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja majikan? Apa sampahnya? Kotoran. Siapa anjingnya? Anda. Apa kata Yesus? Benar, benar imanmu, ibu. Mau kemana? Monas loncat. Anda mau kemana? Ayo loncat. Kunarion, Anda mau kemana? Udah ya teman-teman, kebetulan saya ada meeting. Ya, thank you ya berkat Anda diskusi dengan baik. Cuman hindari terlalu sesumbar. Karena Anda sedang berdialog dengan penolong ajaran Yesus. Saya diutus untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian Lari bengkokkan. dulu Bang Juma, berikan saya kesempatan untuk menjawab gitulah. Ya udah silakan. Anda silakan. Saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Oke. Sekarang kalau Anda mengakui, betulkah Yesus dan wanita itu sepakat kalau non-Yahudi Yesus sebut sebagai anjing pemakan sampah? Betul atau tidak? Anda hentikan aja diskusi ini. Enggak. Saya di situ. Poin saya di situ. Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen adalah anjing yang makan sampah dari meja Bani Israel. Udah, narasikan aja dulu. Udah. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu lagi. Nah, inilah dia. Ketika Apa itu? dikatakan domba, langsung berpikir domba. Ketika dikatakan anjing di situ kan langsung nih gimana gitu. Itu kan hanya sebuah perumpamaan. Iya, Anda diperumpamakan Yesus sebagai domba atau sebagai anjing? Saya diperumpamakan sebagai anjing. Kalau muridnya, Umpama di situ, kalau enak. kalau Yesus mengumpamakan muridnya sebagai apa? Bang, Domba si atau Zuma anjing? ini, dengar dulu Zuma. Kamu itu kalau Anda berbicara, saya tidak pernah potong. Tapi ketika Enggak perlu saya lagi, berbicara, enggak perlu lagi Anda panjang potong. lebar. Kelas Anda sudah ketahuan Enggak, kelas karena Anda. Anda ketakutan di situ. Oh. Anda nampak di situ ketakutan. Oh. Sekarang saya Ketika tanya sama Anda. menjawab, Sekarang saya tanya, Yesus mengumpamakan muridnya anjing atau domba? Enggak, kalau mau berdiskusi sehat. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yesus mengumpamakan muridnya sebagai anjing atau sebagai domba? Kalau berbicara, bagi-bagi dulu. Nanti saya akan jawab. Saya sudah kasih ke Anda bagian. Yesus mengibaratkan, mengumpamakan muridnya sebagai anjing atau domba. Ya udah ya. Udah ya. Berarti giliran saya ya. Jangan dipotong ya. Janji ya. Jangan nakal kamu. Nanti kepotong-potong pula kan. Lebay lagi. Lebay cucok. Oke. Dah jawab. Iya saya jawab. Tapi jangan dipotong-potong. Iya. Yesus saya memberikan bahwa dia mengumpamakan domba dan dia mengumpamakan anjing. Kenapa? Emang manusia ini apakah benar-benar domba?
Pertanyaan saya, Yesus mengumpamakan muridnya, jangan kemana-mana. Tidak kondusif, jangan gentar imanmu ketika kita menjabarkan, jangan gentar imanmu. Itu namanya diskusi berbohong. Pertanyaan saya, Yesus mengumpamakan. Makanya ketika saya menjawab, Yesus mengumpama. Saya sudah menyebutkan kata umpama loh, mengibaratkan, mengkiaskan, menggambarkan. Gak usah kau terangkan lagi. Saya udah jelaskan itu. Dia hanya menggambarkan, mengkiaskan. Oke? Itu hanya majas. Sekarang saya tanya, Yesus menggambarkan muridnya sebagai anjing atau sebagai domba? Jawabanmu? Lanjut aja dulu, saya malas nanti dipotong-potong. Iya, karena kamu tidak menjawab. Loh, saya menjawab, kamu potong-potong. Saya bertanya, Yesus mengumpamakan. Anda ketika saya sudah menjelaskan mengumpamakan, Anda jelaskan lagi. Yesus tidak menganggap domba dan anjing itu adalah bahasa yang... Saya sudah menjelaskan loh. Yesus mengkiaskan pengikutnya dengan sebutan guguk atau sebutan anjing. Anda kan sudah mengakui Anda adalah anjing. Sudah, sekarang muridnya. Apakah Yesus mengibaratkan muridnya guguk atau mengibaratkan muridnya domba? Silakan saudaraku anjing. Saudaraku berkat, Anda jawab. Silakan. Anda siapa rupanya? Anda siapa? Anda siapa rupanya? Kalau kita berdiskusi, pasti ada aturan, bukan siapa saya dan siapa kamu. Aturannya menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Jangan saya bertanya tentang harga telur, Anda jelaskan tentang sendal. Jangan Anda berkata, Anda siapa rupanya. Ini kan diskusi. Kalau berdiskusi harus ada aturannya. Aturannya apa kalau ditanya? Yo, aturannya ya kita jawab. Dan ketika saya jawab, Anda kembali memotong. Jawabannya harus sesuai di pertanyaan atau tidak? Ya harus sesuai. Emang saya nggak sesuai? Pertanyaan saya ulang. Yesus mengumpamakan muridnya sebagai anjing atau domba? Jawab. Udah. Itu kan pura-pura. Udah. Nanti saya menjawab, kamu potong. Kan saya sudah bilang jawab. Jawab. Ketika saya menjawab, Anda langsung potong. Ketika jawab. Anda saya kasih kamu waktu berbicara 3 bulan. Silakan. Oke, berikan saya waktu untuk menjawab atau gimana? Saya tidak akan berbicara kalau saya dipotong-potong. Loh, saya menjawab dipotong lagi sama komandan kalian yang sifatnya enggak sesuai kebenaran. Coba ulang pertanyaan saya. Kalau saya jawab berarti diam. Tadi Anda berbicara, saya diam. Iya, saya akan diam. Ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus mengumpamakan muridnya dengan sebutan guguk atau domba? Jawab, saya diam. 1, 2, 3. Klik. Oke, diam. Nah, Yesus, saya tadi mengatakan, bahkan si Zuma sendiri mengkiaskan bahwa itu cuma kiasan. Ya, ada yang perlu kita tekan di situ bahwa itu cuma kiasan. Yang artinya ketika Yesus berbicara kepada muridnya, dia mengatakan domba, itu kiasan. Kenapa dia mengatakan muridnya itu adalah domba? Karena murid-muridnya itu akan diambil dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya. Makanya dia berkata, Yesus berkata apa kepada murid-muridnya, kepada Rasul Petrus dan kepada murid-muridnya yang lain? Dia berkata begini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kenapa Yesus berbicara seperti itu kepada murid-murid Yesus? Karena memang, coba dilihat di dalam sejarah, tidak ada seorang pun daripada murid-murid Yesus itu yang tidak dihukum, yang tidak dilempar pakai batu, yang tidak dirajam. Semua murid-murid Yesus itu dibuat seperti itu. Makanya Yesus katakan, dia memberikan perumpamaan bahwa engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang artinya apa? Bukan berarti mereka itu adalah domba. Tidak seperti itu. Itu adalah hanya
kiasan semata. Nah, ketika tadi Bang Zuma menyampaikan tentang anjing itu juga kiasan. Karena kenapa? Memang orang yang di luar daripada Petrus itu, mulai dari sekarang itu ada yang namanya mengkiaskan seperti anjing. Coba lihat ketika perang salib. Ya, ketika perang salib, orang Kristen itu diam. Orang Kristen itu tidak diam. Ketika ada jemaah yang pergi berziarah di Yerusalem, maka terjadilah perang pertama. Kenapa ada terjadi perang salib pertama? Itu karena ada orang-orang yang diganggu pergi beribadah. Yang artinya kiasannya seperti ini. Anjing ini masih mau dibiarkan orang ini ngomong celoteh kayak nenek-nenek. Anjing ketika engkau pukul. Udah. Saudara Berkat belajar dulu. Anda adalah segugut. Belajar. Belajar ya bro, Anda sengaja memframingkan sesuatu gitu ya. Anda belajar dulu. Anda sudah mengakui Anda anjing. Murid Yesus domba, udah selesai. Anjing domba beda. Domba Bani Israel, Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba Bani Yakub. Anda Bani apa? Anda bukan domba, Anda anjing sesuai dengan pengakuan Anda. Jadi sudahlah ya, Anda sudah mewakili Dosma. Dosma itu karena dia Kristen berarti dia juga seekor guguk, sama seperti Anda. Maaf ya Bang. Matius 15 nomor 24, aku Yesus hanya diutus kepada domba, tidak pernah diutus kepada guguk. Maaf ya, Kristen tidak punya kelas di tempat pengajaran Yesus. Yesus guru, tak ada muridnya pemakan anjing, tak ada muridnya pemakan babi, tak ada muridnya sekolah minggu, tak ada murid yang mempertuhankan manusia. Jadi Anda dengan Yesus beda kelas. Anda adalah anjing serigala yang nyamar domba. Maaf ya kawan, bro. Anda belajar lagi ya. Kalau perlu panggil orang yang hebat di Kristen itu. Jangan lari kamu. Ketika Anda mau framing seperti itu, apakah juga Muhammad domba, bro? Di mana dalilnya? Saya pun bertanya, apakah juga Muhammad domba? Kalian kan berbicara gini ya. Kalian kan berbicara. Ini si anjing ini sudah mulai mau menghina ini si anjing. Datanya. Si anjing ini sudah mulai mau menghina ini si binatang ini sudah mau. Udah mulai ini. Udah mulai kelihatan aslinya. Sudah. Kenapa kau bertanya bahwa apakah Nabi Muhammad itu domba? Kau sudah mengaku anjing, kamu aja sendiri. Jangan kau bawa nabiku. Nabiku manusia suci, manusia mulia di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Paham kau? Sedangkan Tuhan yang kau katakan di dalam Yohanes 1 nomor 29 yang kau sebut Tuhan itu ternyata anak domba. Ngeri aku. Ngeri menuhankan anak domba. Ngeri kan. Oke sahabat-sahabat Linda Christian, saya pamit dulu. Seperti biasa saya harus cari sebongkah berlian untuk supaya melanjutkan pembangunan gereja kita. Saya kira abangku sangat menghibur. Ya Masya Allah. Saya kira begitu ya Dinda ya. Saya harus turun, saya harus ada pekerjaan nih. Udah 3 pekan saya tidak berkunjung ke kampus saya. Saya harus menjenguk anak-anak saya di sana. Bagaimana nasib mereka, keadaan mereka, apakah mereka masih happy seperti biasa atau mereka dalam keadaan sukacita dikarenakan gurunya dilaporkan sama Dosma. Oke Dinda, semuanya teman-teman, abangku dan adik-adik sekalian semua yang ada di sini, yang ada di YouTube, yang ada di Bang Suma, dan juga yang ada di Kristen dan semua channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Bas. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya hanyalah seorang penginjil biasa yang membuat segala sesuatunya luar biasa. Oke? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.